Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma badu. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa sama-sama join Zoom pada malam ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan ajaran agama Islam kepada umatnya hingga akhir zaman. Cukup banyak yang join Zoom hari ini ya. Terima kasih ya untuk sahabat Solia yang sudah join. Suara dan kameraku aman ya, Soleha? Aman Kak, Aman. Aman, Kak. Alhamdulillah. Sahabat Soleha, kalau aku boleh tahu nih, kakak-kakak sahabat Soleha itu asalnya dari kota mana aja sih? Boleh dong dijawab di kolom room. Oh, ada yang dari Sidoarjo, Jakarta, Sulawesi, halo Kak, Tangerang Selatan, Aceh, Ternate, Masya Allah. Wah, dari Sabang sampai Merauke ya, Insya Allah ya. Gimana di kota kalian hujan nggak sih? Di Tangerang hujan nih soalnya. Semoga sinyalnya tetap aman ya. Perkenalkan, nama aku Dinda, aku dari Tangerang. Insya Allah malam ini aku yang akan menemani kakak-kakak soleha semua di sini sebagai host Jumanji. Aku sedikit cerita ya. Jadi, Soleha Story itu apa sih? Soleha Story itu adalah komunitas, merupakan rumah Indonesia. Tujuannya komunitas ini untuk meningkatkan kualitas personal melalui aktivitas pengembangan diri seperti kajian online, webinar, ngobrol santai, fikih wanita, muamalah, dan sebagai aset komunikasi dakwah yang fokus memperbaiki kualitas diri untuk menjadi pribadi yang dekat dengan Al-Quran. Senantiasa istiqomah kita harus saling menjaga karena ketika bersama kita bersempurna. Amin. Oke, kakak di sini ada yang tahu nggak sih tema Zoom hari ini apa? Iya benar banget. Halo, suara dan kameraku aman gak ya? Aman. Aman ya. Oke, baiklah. Sebelum acara inti dimulai, alangkah baiknya kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Karo. Untuk Karohma, dipersilakan. Terima kasih Kak Adinda. Jazakillah khair. Saya izin membacakan Al-Quran surat An-Nur ayat 31. Sobat Soleha yang di dekatnya ada mushaf maupun Al-Quran bisa dibuka dan disimak Al-Quran surat An-Nur ayat 31 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abain aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani
إخوانهن أو بني أخواتهن أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخففن من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kepada kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, jazakallah khair Kak Umaro untuk bacaannya. Masya Allah Jazakallah sangat khair, Kak. menyejukkan ya. Masya Allah sangat menyejukkan ya pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh Kak Umat. Semoga menjadi pahala bagi beliau dan juga kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, sahabat soleha semua, sebelum kita mulai acaranya, jangan lupa pastikan kakak-kakak sahabat soleha sudah follow Instagramnya pemateri kita hari ini, yaitu ada Kak Sonya. Follow juga follow juga media sosial kami di Network, saya story, jovisa.id. Bisa dilihat di layar ya, kakak-kakak. Oke, Alhamdulillah di tengah-tengah kita, apakah sudah hadir Kak Sonya? Sudah, insya Allah. Assalamualaikum Kak Sonya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Terdengar nggak? Aduh, maaf. Terdengar sangat jelas. Lagi di rumah ya Kak? Nah, iya, di rumah. Hujan enggak Kak di rumah? Enggak sih, kebetulan tadi. Enggak, Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya? Baik ya Kak? Alhamdulillah, baik. Aku izin membacakan profil Kak Sonya ya. Jadi Kak Sonya dengan nama lengkap Sonya Hyaro Abdullah dengan panggilan Kak Sonya, lahir di Sukabumi 6 Juli tahun 2000. Statusnya sudah menikah, domisili di Sukabumi. Pendidikan S1 Manajemen Haji dan Umroh, aktivitas sekarang online-nya sebagai content creator dan bisnis online. Aktivitas offline-nya beliau adalah seorang sekretaris
KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Qubbatul Muttaqin. Nah, ada yang menarik nih teman-teman dari Kasonya. Jadi Kasonya punya pesan untuk kita semua, yaitu jangan ambil peran Allah. Tugas kita meminta dan berdoa, biarlah doa-doa kita melangit hingga Allah hadirkan banyak takdir-takdir baik untuk kita. Masya Allah, baru profilnya aja udah sangat menarik ya teman-teman. Gimana kalau materinya? Nah, sahabat soleha di sini udah tahu kan ya topik kita malam ini apa? Jadi topik kita ini malam ini adalah menjaga hati dan pandangan tantangan wanita modern seperti yang sudah dibacakan tadi dengan oleh Kak Rohmatul Umaroh yang dimana Allah memerintahkan kaum muslimah untuk menundukkan pandangannya. Nah, apa sih maksud dari ayat tersebut? Mari kita kupas tuntas bersama Kasonya. Sahabat soleha, jangan lupa siapin alat tulisnya, buku catatan, dan juga air minumnya ya. Dan jangan lupa boleh dong teman-teman sahabat soleha yang sudah join on cam, kita sama-sama on cam ya, biar enak. Nanti ya bisa nanti di room chat ada virtual backgroundnya yang bisa dipakai ya kakak-kakak. Langsung aja Kak Sonya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal asrar. Asyhadu an la ilaha illallah katibul athar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Suffatul akhyar amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya zat yang tidak pernah pergi, muara dari segala doa terpatri, dan tempat asal mula setiap jiwa kembali. Salawat beserta salam, semoga senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin umat tiada terganti, penuntun jiwa dalam hakiki dan pelita pada jalan yang suci. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walaupun tidak langsung bertatap muka dalam acara Jumanji, Jumat Malam Mengaji by Solehah Story. Masya Allah, Ana excited, gembira sekali gitu ya melihat teman-teman yang excited untuk meluangkan waktunya pada malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua dapat mengambil sedikit atau banyaknya kebaikan dari apa yang akan ilmu dari apa yang akan saya sampaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insya Allah tema kajian pada malam hari ini adalah menjaga hati dan pandangan tantangan wanita modern. Relate banget bukan ya untuk perempuan seperti kita di zaman modern seperti sekarang ini benar-benar dituntut untuk bukan hanya kecerdasan gitu, memiliki apa, bukan hanya menjadi perempuan yang cerdas gitu, tapi juga menjadi perempuan yang solihah, terutama menghadapi zaman yang semakin modern ini. Dan hati dan pandangan kita diuji untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan tentunya eh, akan sedikit sulit gitu dalam menjaga hati dan pandangan kita di era modern seperti ini. Eh, Boleh dilanjut, Kak? Nah, apa saja sih tantangan wanita dalam menjaga hati dan pandangan di era modern saat ini? Yang pertama ada menjaga iffah dan izzah kita sebagai wanita muslimah di media sosial. Nah, menjaga izzah dan iffah adalah kewajiban yang penting bagi setiap wanita muslimah. Dengan menjaga kedua konsep ini, seorang wanita dapat menjadi pribadi yang mulia, suci, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Lalu, slide selanjutnya, Puan. Lalu apa sih itu ifah itu apa? Izzah itu apa? Ifah adalah kemampuan untuk menahan diri dari segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menjaga pandangan, menjaga lisan dan menghindari perilaku yang tercela. Nah, keutamaan dari ifah ini sendiri adalah agar kita sebagai perempuan muslimah memiliki rasa percaya dalam membela kebenaran dan keadilan. Juga menjadikan ilmu pengetahuan sebagai prioritas. Juga agar kita bisa mencapai tingkat ketakwaan yang tinggi, juga
juga agar kita dapat menjaga martabat dan kemuliaan kita sebagai wanita muslimah. Nah, selanjutnya apa itu izzah? Izzah dalam bahasa Arab berarti keagungan, kemuliaan, harga diri, kekuatan, dan kekuasaan. Lalu apa itu izzah? Izzah adalah keadaan Izzah adalah keadaan di mana seorang wanita memiliki rasa harga diri dan kemuliaan yang sangat tinggi, baik secara fisik maupun secara spiritual. Izzah ini sendiri mencakup kita untuk mencakup sebagai afwan, mencakup menjaga kehormatan, tidak mudah menyerah pada keinginan negatif. Maksudnya kita bisa menolak hal-hal yang negatif gitu ya. Dan selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya, menjaga dari iffah dan izah itu ada 4. Yang pertama dalam berpakaian. Yang kedua dalam berkomunikasi. Yang ketiga dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Dan juga yang terakhir dalam berpikir. Yang pertama dalam berpakaian. Dalam berpakaian, kita di diperintahkan oleh Al-Quran untuk menutup aurat sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat An-Nur yang tadi sudah dibacakan oleh Qari ya, oleh tilawah, oleh tilawah, tadi tilawah. Quran surat An-Nur ayat 31 yang di dalamnya yang isinya memerintahkan kepada perempuan untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan juga menjaga auratnya. Yang kedua dalam berkomunikasi. Nah, Al-Quran juga menekankan kita pentingnya dalam berkomunikasi. Komunikasi yang baik itu ada 6 eh, ada 6 kriteria. Yang pertama, qaulan sadida adalah perkataan yang benar. Ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua, qaulan layyina, perkataan yang lembut. Ada dalam Quran surat Toha ayat 44 afwan. Yang ketiga, qaulan maisura, perkataan yang pantas. Yang keempat, ada qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Yang kelima, qaulan baligha, perkataan yang berbekas dalam jiwa. Dan yang terakhir, qaulan karima, perkataan yang mulia. Jadi, perkataan yang baik itu disebutkan dalam Al-Quran ada 6. Perkataan yang baik, perkataan yang lemah lembut, perkataan yang pantas, perkataan yang baik, perkataan yang berbekas dalam jiwa, dan juga perkataan yang mulia. Selanjutnya di sini ada uh, dalam berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, Al-Quran di sini juga memberikan penekanan pada pentingnya menjaga adab dan batas-batas dalam pergaulan untuk menghindari fitnah dan juga kemaksiatan. Di sini ada dalam Quran surat An-Nur ayat 30 dan juga 31. Kalau tadi di Quran surat An-Nur ayat 31 menekankan kepada perempuan, kalau di Quran surat An-Nur ayat 30 itu menekankan kepada laki-laki. Nah, yang di dalamnya menjelaskan bahwa pentingnya menjaga pandangan dan kemaluan bukan hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki. Juga selanjutnya ada dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Quran surat Al-Ahzab ayat 32. Yang dimana isinya bahwa perempuan tidak boleh berbicara dengan nada yang mendayu-dayu, nada yang melemah-lemahkan agar tidak menimbulkan syahwat, agar tidak menimbulkan fitnah. Nah, selanjutnya dalam berpikir. Al-Quran secara konsisten mengajak umat Islam untuk menggunakan akal dan juga berpikir kritis dan juga merenungkan apa nih kalau berisik dan juga merenungkan berbagai aspek kehidupan yang baik yang berkaitan dengan keimanan alam semesta maupun tindakan mereka sendiri. Dan salah satunya perintah berpikir itu adalah ada dalam surat Al-Hasyr ayat 2.
Nah, selanjutnya di sini ada selain daripada menjaga ifah dan izah kita sebagai wanita muslimah di media sosial, kita juga harus bijak dalam bermedia sosial. Nah, memanfaatkan media sosial dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menjaga etika, dan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Media sosial pada zaman sekarang ini, pada saat ini, memberikan akses yang beragam gitu untuk kita, termasuk konten-konten yang tidak sesuai dengan norma agama dan juga kesopanan. Nah, tantangan kita sebagai wanita muslimah pada era modern saat ini, bagaimana caranya gitu agar kita dapat menjaga juga memfilter diri dalam memilih dan mengkonsumsi informasi, juga menghindari paparan konten yang merusak moral dan etika kita. Jadi kita bukan hanya eh pintar bermedia sosial gitu, tapi kita juga harus hati-hati gitu, karena kita tidak bisa apa ya menelan begitu saja gitu konten-konten yang berseliweran gitu ya. Jangan sampai FOMO gitu, jangan sampai mudah terpengaruh dengan arus. Nah, selanjutnya ada gaya hidup modern dan menghadapi gaya hidup modern dan tekanan sosial. Tekanan mengikuti tren dan gaya hidup modern dapat membuat wanita perempuan muslimah lupa akan nilai-nilai keagamaan dan juga moral. Nah, kebanyakan dari standar gaya hidup modern ini bukan hal yang baik gitu, malah lebih banyak madorotnya, lebih banyak hal-hal yang tidak baiknya gitu, seperti hedonisme, pergaulan bebas, standar kecantikan, standar fashion yang kekinian, apatis terhadap ibadah dan lain-lain. Nah, kita sebagai perempuan muslimah jangan sampai mudah gitu, mudah apa ya mengikuti gaya hidup modern, misal dalam berpakaian gitu. Oh, ini bagus nih pakaian kekinian gitu. Jangan sampai kita mudah terbawa arus gitu. Kalau misalnya kita tahu kalau sesuatu itu tidak pet, buk- eh, tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, tidak sesuai dengan norma-norma agama, jangan sampai kita mudah mengikutinya. Pokoknya kita sebagai perempuan muslimah harus pintar-pintar memilih dan memfilter apapun yang menjadi tren masa kini gitu, apalagi di era modern seperti saat ini. Selanjutnya ada tekanan sosial. Nah, kita sebagai wanita muslimah, belum, afwan. Kita sebagai wanita muslimah harus berani menolak tekanan sosial, apalagi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Jadi jangan sampai FOMO gitu. Orang-orang bikin tren A, kita ikut. Orang-orang bikin tren B, kita ikut. Jangan sampai semudah itu gitu mengikuti eh, apa ya tren-tren sosial media pada saat ini. Kita harus menjaga identitas diri kita sebagai wanita muslimah. Nah, selanjutnya ada cara atau upaya menjaga hati dan pandangan kita di era modern saat ini. Apa aja sih? Yang pertama ada meningkatkan pemahaman tentang agama. Nah, semakin paham ilmunya, maka kita juga akan semakin menjaga hidupnya. Semakin paham ilmunya, maka kita akan semakin menjaga hidupnya. Jadi, apa ya, kita harus carilah ilmunya gitu. Jangan sampai mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh karena kebanyakan kita nggak paham gitu, nggak tahu ilmunya gitu. Misal, harusnya nggak boleh gitu eh, melakukan hal A gitu ya. Tapi karena kita nggak tahu ilmunya, jadi kita ikutin. Tapi kan ketika kita tahu ilmunya, kalau hal hal A itu tidak boleh karena dosa atau karena ya tidak boleh kita lakukan, otomatis kita tidak akan melakukannya gitu. Jadi carilah ilmunya, carilah pemahaman tentang agama lebih dalam lagi. Nah, yang kedua bijak dalam memanfaatkan media sosial. Kalau yang tadi bijak dalam bermedia sosial, kalau yang ini bijak dalam memanfaatkan media sosial. Jadi
sebenarnya media sosial itu baik loh gitu. Bagus loh media sosial itu. Seperti kita sekarang, kita bisa kumpul ketemu seperti ini karena media sosial juga bukan? Karena kita dipertemukan dalam media sosial gitu. Nah, berarti kan dalam media sosial itu tidak semuanya madorot, tidak semuanya jelek, tapi ada hal-hal kebaikan. Kita bisa mendapatkan ilmu dari media sosial, kita bisa mendapatkan apa ya, hal-hal positif gitu dari media sosial. Jangan sampai kita apa ya, buang ambil baiknya, buang buruknya gitu. Jadi media sosial pun tidak selalu buruk, ada baiknya. Nah, tapi kita sebagai perempuan muslimah harus pintar-pintar dalam memanfaatkan media sosial. Selanjutnya ada memperkuat komunitas keagamaan. Nah, perbanyaklah untuk hadir majelis ilmu. Tambah lagi circle-nya, circle pertemanan yang baik yang akan mendekatkan kita untuk ketaatan kepada Allah. Seperti ini nih, Jumanji, apa, eh Bayi Solehah Story ya. Mungkin ada gitu komunitasnya, bisa nih teman-teman ikut. Atau ada komunitas-komunitas keagamaan yang lain yang teman-teman yakin gitu dengan komunitasnya. Karena kan mungkin ada juga beberapa komunitas yang emang apa ya, kurang kurang sejalan gitu dengan keyakinan kita. Jadi kita ikutilah komunitas-komunitas yang memang sejalan dengan keyakinan kita gitu. Dan insya Allah dengan eh, bergabungnya kita dengan komunitas tersebut akan menambah keimanan kita, eh, akan menambah keimanan kita juga, bisa menjadi upaya kita dalam menjaga hati dan pandangan gitu. Karena akan apa ya, terdorong gitu, terdorong apalagi dengan circle, juga ditambah dengan circle dengan pertemanan-pertemanan yang positif gitu. Otomatis kita juga akan sering diingatkan gitu. Nah, selanjutnya bertahan dalam keyakinan. Nah, kita jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Jangan juga juga jangan mudah terpengaruh oleh tren-tren yang sedang berseliweran gitu. Jangan FOMO. Nah, teman-teman pernah dengar gak kata-kata ini? Haram tetaplah haram walaupun satu dunia melakukannya. Nah, perempuan kita sebagai perempuan muslimah jangan sampai apa ya, membenarkan hal yang haram gitu. Misal ada nih selebgram yang latar belakangnya agamis, hmm, yang latar belakangnya religius gitu. Terus pacaran atau mungkin berdua-duaan. Apakah itu bisa disebut, oh bener nih, itu juga si A juga apa, eh, berdua-duaan kok sama apa, sama lawan jenis gitu. Berarti kita bisa membenarkan itu? Tidak? Enggak ya teman-teman ya. Sekali haram tetap haram gitu. Nah, banyak seperti itu, banyak banyak banget. Jadi kita harus ya tambah lagi lah ilmunya. Tambah. Jadi jangan sampai, kalau kita yakin sesuatu itu haram, kita tahu apalagi kita tahu ilmunya, udah jangan jangan dilihat, jangan diikuti gitu. Kita harus apa, menjaga hati kita ya, menjaga hati dan pandangan kita ya teman-teman ya. Banyak kuat-kuat lah buat kita, insya Allah jadi perempuan yang solehah, amin. Selanjutnya di sini ada menjaga rasa malu dan kehormatan diri. Perempuan yang mulia semakin semakin mulia. Perempuan akan semakin mulia ketika mereka eh, menjaga rasa malu dan juga kehormatan diri mereka. Mau kan jadi perempuan yang mulia, selain dari solehah, mulia, Masya Allah. Jadi kita harus menjaga rasa malu dan juga kehormatan diri. Dan terakhir, meminta pertolongan Allah. Karena menjaga hati dan pandangan di era modern saat ini hal yang mudah ya. Jadi kita juga harus meminta tolong gitu kepada Allah. Kita harus berdoa, kita harus bersabar dan berdoa kepada Allah, meminta pertolongan agar kita dikuatkan hatinya untuk menjaga hati dan juga menjaga pandangan. Selanjutnya ada upaya jaga diri dari pandangan buruk kita kepada orang lain. Nah, di sini ada Quran dalam Quran surat Al-Hasyr. Eh, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zanni, jauhilah eh, banyak prasangka. Inna ba'daz-zanni, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu itsmun, dosa. Wala tajassasu, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum wala yaghtab ba'dukum ba'dun, dan janganlah di antara kamu mengunjing sebagian dari yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya sendiri, maitan, yang sudah mati loh. Fakarih tumuhu. Tentu saja kamu akan merasa jijik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan lagi Maha penyayang. Di sini juga, nah jadi kita jangan sampai apa ya, punya eh, berburuk sangka gitu. Dalam Quran surat Al-Hujurat ini ada 3 larangan. Yang pertama larangan untuk berburuk sangka, larangan untuk mencari-cari keburukan orang lain, dan juga larangan untuk menggunjing. Karena menggunjing bagaikan kita memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Nauzubillahi min dzalik ya. Nah, oh ya, dan upaya menjaga diri dari pandangan buruk kita kepada orang lain, pandangan buruk kita ya, jangan sampai kita mempunyai pandangan buruk kepada orang lain gitu kan maksudnya. Maksud dari maksud dari poin ini, di sini ada beberapa poin agar kita bisa mengupayakan untuk menjaga diri agar kita tidak berburuk sangka kepada orang lain. Yang pertama, bertawakal kepada Allah. Ya. Yang kedua, membaca doa perlindungan. Afwan nggak masuk ke ini ya. Yang kedua, membaca doa perlindungan. Terus, yang ketiga, menghindari perilaku pamer. Yang keempat, bersikap rendah hati. Yang kelima, mendoakan keberkahan. Jadi setiap kita memposting sesuatu yang memposting sesuatu, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, atau Allahumma barik gitu, agar kita terhindar dari angin. Dan juga menjaga diri dari pandangan negatif. Kita gak boleh ya iri dengki kepada orang lain. Dan juga menjaga diri dari perilaku yang mengundang iri dengki orang lain terhadap kita. Nah, kita juga harus jaga diri. Bukan hanya kita yang eh, bukan hanya kita apa ya, bukan hanya kita yang harus berhusnuzon, tapi juga kita harus menjaga diri kita agar kita tidak memancing ya, memancing orang lain iri dan dengki kepada kita gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana sih hakikatnya hati dan sikap yang baik agar terhindar dari pandangan buruk orang lain? Nah, karena kenyataannya kita tidak punya kuasa untuk menghindari pandangan buruk orang lain, tapi kita punya kuasa atas diri kita sendiri. Maka dari itu, terlepas dari apapun pandangan buruk orang lain tentang kita, nggak perlu khawatir ya. Teman-teman harus tahu ini. Mungkin ini akan meringankan beban pikiran kalian gitu ya, agar gimana ya aku diomongin sama orang. Teman-teman dengar ini, quotes ini. Sungguh aku tidak akan dihisab oleh Allah karena pandangan atau prasangka buruk mereka, tapi aku akan dihisab dan diadili oleh Allah atas kenyataan perbuatanku. Jadi teman-teman gak usah takut lah untuk agar terhindar dari pandangan buruk orang lain. Maksudnya kita tidak punya kuasa gitu untuk menghindari itu. Kecuali nih, kalau kita yang menjaga diri gitu. Maksudnya terlepas dari kita tidak memiliki kuasa, tapi juga kita memiliki tugas ya untuk menjaga diri agar perilaku untuk menjaga agar perilaku
dan sikap kita, jangan sampai kita apa ya, kalau misalnya kita nggak mau orang lain berpandangan buruk sama kita, kita juga nggak boleh gitu ngelakuin hal yang sama. Otomatis kita juga harus eh, jangan sampai kita juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Misalnya kita memfitnah, kita menggunjing, kita suuzon gitu sama orang lain. Nah, jangan sampai kita melakukan itu. Biarlah orang lain gitu melakukan itu pada kita, asalkan jangan kita yang seperti itu pada orang lain. Juga kita juga jangan memancing gitu ya, jangan memancing agar orang lain iri dengki gitu sama kita. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada dampak dari menjaga hati dan pandangan, khususnya bagi wanita. Nah, oh di sini ada ini ya. Bagaimana hakikatnya hati? Afwan, selain slide sebelumnya. Oh, ini mah kayaknya yang tadi ya, udah kelewat. Afwan ya teman-teman. Selanjutnya ada bagaimana dampak dari tidak menjaga hati dan pandangan khususnya bagi wanita. Perempuan kalau tidak disibukkan dengan ilmu, maka akan disibukkan dengan perasaannya. Benar gak? Dan ia akan disibukkan dengan persangkaannya. Maka perempuan harus disibukkan dengan majelis ilmu, disibukkan dengan belajar dengan rutin majelis ilmu, agar perasaan dan persangkanya itu tidak mendominasi hidupnya, agar ilmu menjadi pemimpin dalam hidupnya, serta agar amal menghantarkan kepada kebaikannya. Nah, jadi kita sebagai perempuan jangan sampailah gitu kita disibukkan dengan perasaan dan prasangka kita yang tidak baik, terutama yang tidak baik gitu terhadap orang lain. Tapi kita sibukkan dengan ilmu, insya Allah dengan ilmu kita akan dapat menjaga hati dan pandangan kita. Kita tidak akan disibukkan dengan prasangka kita dan persangkaan kita gitu terhadap orang lain, pandangan-pandangan buruk kita terhadap orang lain. Nah, dan juga dampak dari tidak menjaga hati dan pandangan, khususnya bagi wanita, ada poin-poinnya. Di antaranya yang pertama, menimbulkan penyakit hati. Nauzubillah ya, teman-teman jangan sampai ya. Yang kedua, perilaku yang buruk. Yang ketiga, terjerumus ke dalam dosa. Dan yang keempat, hilangnya kesucian hati. Karena kan kita terlalu banyak gitu ya, suuzon sama orang lain, maka hilanglah kesucian hati. Selanjutnya, merusak iman kita. Dan juga ada dampak sosial. Dampak sosialnya putus silaturahmi. Karena kita terlalu banyak suuzon gitu sama orang. Kadang kan sampai cekcok gitu ya. Bisa jadi sampai putus silaturahmi dengan teman-teman kita, dengan siapapun yang kita suuzon gitu terhadapnya. Juga dan terakhir dampak spiritual, jauh dari Allah. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Dan terakhir ada amalan atau doa yang dapat membentengi kita dari pandangan buruk. Di sini ada dua, sebenarnya ada banyak ya. Cuman untuk apa ya, untuk menjaga dari ain, khususnya dari ain itu ada a'udzubikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammin wa min kulli ainin wa min kulli ainin lamah. Itu yang khusus untuk melindungi kita dari ain. Atau bisa juga a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita berlindung dari keburukan orang-orang yang jahat gitu ya. Bisa juga dengan mengamalkan zikir, zikir pagi dan petang diamalkan. Bisa juga dengan baca wirid, istiqomah baca wirid, apapun itu, ratib, bisa ratib al-atas, ratib al-hadad, al-idrus, atau wirdul latif, wirdul sakrat, atau maulid, apapun yang bisa menjaga hati kita. Yang terpenting kitanya ya, yang terpenting hati kita dan pandangan kita. Kalaupun kalaupun ain itu dari orang lain, kitanya dulu, maksudnya kitanya dulu harus bisa menghindari, jangan sampai kita juga jangan sampai pamer, jangan sampai ria,
dan menimbulkan eh, pamer atau ria yang dapat menimbulkan ketakjuban dari orang lain serta berpotensi menyebabkan penyakit angin. Nah, jadi kalau misalnya kita posting-posting sesuatu yang mungkin akan apa ya, menimbulkan iri dengki orang lain gitu, jangan jangan lupa untuk mencantumkan Masya Allah, Tabarakallah, Allahumma barik gitu. Kita juga harus mempunyai doa perlindungan apa seperti doa zikir pagi petang, istiqomah seperti itu ya. Harus punyalah istilahnya pegangan. Mungkin sekian yang dapat saya sebagai pemateri sampaikan. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Masya Allah, Alhamdulillah, materi yang disampaikan oleh Kak Sonya sangat detail dan daging sekali ya, teman-teman. Jadi teman-teman ada yang mau tanya bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat ya. Insya Allah nanti aku bacakan. Sudah ada Kak Lala. Silakan Kak Lala on mic. Em, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Kak Lala, silahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Kak Sonya atas presentasinya yang sangat informatif. Em, Sebenarnya di sini saya cuma ingin apa ya, I'm trying to make discussion. So kayak mau disclaimer dulu sebentar. Saya tidak sama sekali menjatuhkan semua orang, tapi ini benar-benar cuma apa ya, rasa penasaran saya dari dulu gitu. Nah, em, apa ya? Kan tadi Kak Sonya itu menyinggung tentang norma Islam ya kan. Nah, em, apa ya yang saya mau tanyakan itu bukan nanya sih, mena tanggapannya kakak tentang bagaimana orang-orang Muslim di Indonesia ini menanggapi apa norma agama, terutama Muslim karena mayoritas di Indonesia itu kan Muslim. Kita ambil aja lah contoh kayak di zaman dulu, masa zaman sebelum Renaissance di Eropa. Jadi itu waktu dulu secara sejarah mereka itu gagal karena agamanya, karena terlalu jatuh pada norma agamanya. Nah, menurut pandangan saya sendiri kayak gimana ya, Muslim di Indonesia itu terlalu jatuh pada norma agamanya sehingga kita tuh nggak maju-maju gitu. Nah, contohnya aja lah, tadi juga saya tertarik banget sama profil Kak Sonya tentang takdir. Misal nih ya, kayak banyak banget tentang ceramah-ceramah yang bilang, oh takdir kita tuh memang misal tentang kaya dan miskin. Nah, eh, orang-orang miskin itu sudah takdir dari Allah supaya nanti di akhirat tidak di inilah, tidak di itulah, sehingga ya memang menerima menerima, tapi orang-orang itu ya kayak apa ya, menerima tapi tidak ada kemajuan gitu. Jadi kayak oh saya menerima diri saya miskin tapi saya tidak maju-maju gitu. Mereka tidak sama sekali ada kemajuan di situ. Contohnya lagi misal kayak tadi menyinggung tentang apa ya, personal apa ya, pamer. Misal uh, kita ada kan norma misal dari Islam tentang sombong dan sebagainya. Tapi di sisi lain di era modern itu kita perlu banget yang namanya tentang personal branding gitu. Itu maksudnya cara eh, apa ya, balance dua ini tuh gimana gitu. Terus eh, apa lagi ya tadi tentang pemahaman Islam ya, tentang pemahaman Islam misal saya juga melihat ya kebanyakan orang Indo termasuk saya juga masih belajar sebenarnya, dan apa ya, kayak kita itu masih ter ini eh, ter apa ya, terpapar, bukan terpapar sih, kayak masih condong ke paradogma basic di kehidupan kita di Islam gitu. Misal uh, seinilah kenapa kita berhijab ya, karena Islam menganjurkan kita untuk berhijab. Nah, maksudnya itu kayak tidak ada hikmah dalam, misalnya orang Indonesia tidak bisa apa ya, tidak bisa mengambil hikmah dalam, sehingga uh, hijab ini itu sebagai bentuk apa ya, bentuk ritual lah, atau kayak sholat lah. Kita sholat karena apa? Karena mau
mau apa ya, blessing of Allah gitu. Jadi itu semacam paradigma basic yang masih orang Muslim Indonesia itu apa ya, di pikirannya gitu, Insma gitu. So eh, itu sih maksudnya, menurut tanggapan kakak atas apa yang saya bicarakan itu gimana? Atau misal saya yang terlalu jauh dalam berpikir atau gimana? Ya, terima kasih. Sama-sama, kayak izin menjawab ya. Kan menjawab ya, memberikan apa ya, pemikiran tentang itu, tentang hal yang barusan disebutkan. Nah, kayak tadi yang pertama tentang miskin, ya, tentang miskin. Apa? Kalau miskin itu tadi sudah dicap, maksudnya kalau tidak ada apa, tidak ada perubahan gitu ya. Maksudnya itu udah di ya, kalau misalnya miskin bagus nanti gini 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 gitu ya. Terus dianya tidak ada kemauan, gak seperti itu seharusnya gitu ya. Karena Islam itu menyuruh kita untuk kaya. Bahkan sebenarnya gitu dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak mengkhawatirkan umatnya eh, apa miskin, tapi mengkhawatirkan umatnya tentang agamanya. Karena semakin akhir zaman akan semakin kaya gitu. Manusia itu akan semakin kaya. Nah, jadi ketika misalnya apa disebutkan miskin, terus takdirnya bagus, gimana sih barusan? Ya pokoknya tidak ada perubahan gitulah ya. Jangan sampai stuck gitu di situ. Tapi takdir itu ada takdir mubrom, ada takdir mualak, ada takdir emang bisa kita rubah gitu. Jadi jangan sampai stuck karena miskin ya udah gitu. Misalnya nanti kita hisabannya mudah. Yang penting maksudnya apa ya? Ada kita juga ada dorongan, maksudnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita untuk, maksudnya tidak tidak apa ya? eh, tidak tidak apa sih, jangan sampai stuck lah gitu kita di situ gitu. Rasulullah pun menjadi pembisnis gitu, masa kita yang miskin diem aja gitulah istilahnya gitu. Terus yang pamer tadi ya, masalah pamer, ada juga sebagian orang yang emang apa branding, personal branding gitu ya, itu balik lagi ke niat kita. Kalau misalnya niat kita emang ya pamer gitu, ya berarti pamer gitu, gimana sih. Pokoknya balik lagi lah ke niat kita. Kalau emang kita ingin membuat personal branding, jangan sampai apa ya namanya itu. Ya jangan sampai membuat iri dengki orang lain gitu istilahnya. Kalaupun misalnya kita mengeluarkan apa ya, memberikan status yang seperti pamer gitu ya. Ya, selipkanlah Masya Allah tabarakallah gitu. Atau ya lebih baik mah enggak gitu, lebih baik mah enggak. Kalaupun banyaknya gini sih ya, kalau misalnya pamer itu emang sengaja, padahal mah kenyataannya gitu. Aduh, padahal mah lagi ini bahasa Sukabumi. Ya, padahal kenyataannya nggak seperti itu gitu. Misalnya, padahal kenyataannya bukan orang yang punya, padahal kenyataannya biasa aja, tapi pengen kelihatan pamer itu baik gak? Enggak kan gitu. Maksudnya eh, apa ya? Jangan sampai menyembunyikan identitas gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kalau misalnya personal branding yang emang kebutuhan, ya nggak apa-apa gitu. Dan itu pun kita harus menjaga. Karena Ain itu ada loh gitu, beneran ada. Kayak kemarin aja, ini pribadi ya, tentang Ain. Maksudnya anak gak sengaja, bukan gak sengaja, emang kan suka ngepost apa namanya quotes kayak gitu ya, sama suami. Dan ternyata gak lama dari situ, dari ngepost itu kita berantem, padahal masalahnya sepele gitu. Nah, jadi Ain itu nyata gitu. Sedangkan, nah, tadi satu lagi, maaf, tentang pemahaman Islam. Bisa diulang lagi yang terakhir? Eh, jadi kan apa ya, kebanyakan orang Muslim di Indonesia itu pemahaman Islamnya itu masih ada di paradigma basic gitu loh Kak. Misalnya contohnya kayak sholat. Ya, misal kalau kita ditanya kenapa kamu sebagai Muslim sholat, ya karena saya I Iya. want the blessing of Allah gitu. Ya, ya bukan sebenarnya kalau misal secara mendalam sebenarnya bukan kayak gitu kan. Saya mau nanya kayak gimana ya, kayak gimana sih caranya
dapat hikmah dalamnya gitu loh. Misal kenapa Oh, kita berhijab, karena bukan cuma berpikir saya berhijab karena saya muslimah gitu. iya, Itu iya. sih. Bukan cuman basicnya doang gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya, hmm, karena pemahaman kita sih tentang itu gitu, tentang agama. Jangan sampai kita cuman ya sholat ya sholat karena kewajiban gitu. Tapi sholat karena apa gitu? Karena apa? Karena apa sih kita hidup di dunia ini gitu? Kita harus tahu hikmah-hikmahnya. Kita harus tahu ilmunya lebih dalam lagi gitu. Baru kita bakal nemu gitu kenapa kita melakukan hal itu. Kayak misalnya sholat. Kalau misalnya kita cuman paham tentang perintahnya aja gitu, tapi tidak mendalam tentang misalnya kenapa sih kita harus sholat? Karena kita perlu loh gitu, kita butuh Allah gitu. Kalau misalnya kita nggak perlu, maksudnya nggak butuh sama Allah, nggak ngapain kita sholat gitu kan? Kayak misalnya kita harus menutup aurat, perintah menutup aurat. Kalau misal ada gak sih kira-kira kita renungin lagi, ada gak sih kira-kira manfaat kita dari menutup aurat? Gitu. Jadi memang apa ya, kita harus lebih dalam lagi gitu. Apa mendalami tentang hikmah-hikmah yang kita lihat hanya sebagai basicnya aja gitu. Jangan sampai ya udah gitu karena itu perintah sholat ya sholat sholat gitu. Tapi kan kita ngerasa nggak butuh sama Allah. Kalau di sana kita ngerasa butuh sama Allah, misalnya kita diuji dengan sholat kita ngerasa nemuin jawabannya, dan dengan sholat misalnya kita ngerasa deket sama Allah, berarti kan di situ kita nemuin hikmahnya gitu. Jadi bukan sekedar perintahnya aja, tapi kita ngerasa kalau misalnya kita sholat kita ketemu sama Allah gitu. Jadi kita nemuin hikmahnya di situ. Gimana nih Kak? Aduh, apa Oke, terima enggak? kasih Kak. Iya. Gimana Kak Lala? Semoga cukup menjawab ya Kak. Ya, terima kasih Kak, sangat menjawab. Terima kasih Kak Lala. Kak Lala boleh dibantu eh share ininya ya, nama Instagramnya di room chat ya Kak. Oke Kak. Oke, selanjutnya ada Kak Nur ya Kak Sonya. Assalamualaikum Kak Nur. Silakan Kak di on mic. Halo Kak Nur. Oke, aku langsung lanjut Waalaikumsalam warahmatullahi bacain yang wabarakatuh, di Kak room Dinda. chat dulu ya Kak. Boleh. Oke. Oke, sebentar. Ada dari Kak Sonya. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kita kan sebagai muslimah yang baik dan produktif juga diwajibkan untuk bersosial di masyarakat. Nah, bagaimana ketika kita mengikuti perkumpulan pemuda dan pemudi di desa, pasti selalu ada yang mengajak untuk gosip atau enggak mendengarkan beberapa gosip dari teman-teman tersebut. Nah, pertanyaannya alangkah baiknya sikap seperti apa ya yang eh, bisa kita lakukan? Tetap ikut kumpul atau lebih baik untuk tidak ikut berkumpul seperti itu? Silakan Kak Iswanya. Baik, Kak, izin jawab ya. Kalau misalnya perkumpulannya memang baik, banyak kebaikannya, gak apa-apa gitu. Ikuti aja perkumpulannya. Tapi kalau misalnya banyak mudaratnya, mending kita hindari gitu. Terutama tadi yang menggosip, ya kalau misalnya emang kita, apa ya, kan ada juga tuh ya, Ana pernah dengar maksudnya tentang bukan gosip, tapi ngomongin orang, cuman emang untuk kebaikan orang itu gitu. Paham nggak? Untuk kebaikan ada kebaikannya gitu, ada kebaikannya misalnya agar orang tersebut berubah atau gimana gitu ya, maksudnya emang ada hal baiknya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang the real gosip gitu, emang ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang, ya udahlah mending kita hindarin aja atau kita skip aja bagian itunya gitu ya, kamu pulang duluan ya, permisi gitu. Boleh kayak gitu ya. Gimana nih Kak? Bisa dapat apa ini? Puas dengan jawabannya?
Gimana Kak Lala? Jadi intinya berkumpul, nggak apa-apa ya, tetap berkumpul, bersosialisasi. Yang penting kita bisa membatasi diri dan bagaimana kita menyikapi untuk hal yang kurang baik, lebih baik, yaitu izin pulang duluan atau apa Luar. ya, itu pintar-pintarnya kita. Ya, Oke, Kak Nur, apakah sudah terhubung Kak? Naam Kak Dinda. Ah, ya, silakan Kak Nur, mau bertanya apa nih? Baik, syukran atas kesempatan yang diberikan. Afwan Kak Sonya, Ana izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama itu, bagaimana kalau seseorang itu mengupload suatu video, misal video dari anaknya yang disebut dengan mungkin lucu dan sebagainya, jadi karena namun orang tuanya ini takut juga terkena ain, sehingga di captionnya itu diberi caption berupa Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kan tadi disebutkan bahwa salah satu cara untuk menghindari ain itu dengan kita mengucapkan kita sebagai yang melihat postingan atau Nur, Afwan Kak tadi tiba-tiba terkeluar. oh oke, silakan dilanjut Kak. Namka nah izin lanjutkan, yang mana tadi disebutkan bahwa kalau kita sebagai orang yang melihat suatu postingan atau kehidupan orang lain, jika kagum kita mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Namun jika bagaimana halnya jika orang ini mengupload namun tidak ingin terkena ain, makanya di captionnya itu diberikan Masya Allah, Tabarakallah, Kak. Apakah dengan upaya seperti itu kiranya bisa menghindarkan mungkin anaknya ini atau dirinya yang dia post di postingan tersebut itu bisa terhindar dari penyakit ain. Itu untuk pertanyaan pertama, Kak. Untuk pertanyaan kedua, misalnya ada seseorang yang mungkin eh, itu sering ngepost tentang kehidupan pribadinya, mulai dari mungkin dari makan hingga jalan-jalan dan sebagainya. Namun mungkin saja eh, kita melihat kehidupannya itu baik-baik saja, padahal sering mengupload setiap aktivitasnya. Namun kita melihat itu dia itu tidak terkena ain dan lain sebagainya. Apakah mungkin hal itu terjadi karena ada karena eh, mm, mereka itu sering melakukan zikir kepada Allah seperti zikir pagi dan petang atau mungkin ada amalan lain yang mereka lakukan. Nah, syukur Hmm. Ah, Yang pertama tadi tentang upload video anak, ya, takut kena ain, makanya disebutkan Masya Allah, Tabarakallah. Sebenarnya gimana ya, untuk menghindari ain itu, kita, apa, Masya Allah, Tabarakallah, ataupun Allahumma barik itu bisa meminimalisir, hanya bisa meminimalisir gitu, bukan berarti sepenuhnya kita bisa terhindar dari ain. Apalagi kita nguploadnya video anak itu dengan wajah-wajahnya gitu. Ya kalau bisa dihindari. Tapi kan kadang kita gemes gitu ya, pengen pengen ngepost. Bisa juga kita membacakan yang tadi doa untuk menghindari ain, dibacakan 3 kali, diusapkan kepada wajah anak gitu, agar kita bisa agar anak bisa terhindar dari ain. Itu mudah-mudahan insya Allah bisa menghindari dari ain. Jadi bukan hanya mengucapkan Masya Allah Tabarakallah di status, karena kan mungkin kalau misalnya kita ngupload terus ada Masya Allah Tabarakallah, tidak semua yang melihat itu membaca Masya Allah Tabarakallah gitu. Tidak semuanya kan, kadang mah ngeliat terus muji, langsung muji, nggak bilang dulu Masya Allah Tabarakallah. Atau misalnya eh, apa ya, sirik gitu, langsung ngomongin yang jelek-jelek gitu kan. Gak jarang yang kayak gitu gitu. Jadi selain dari kita juga apa ya, mengusahakan untuk selalu mengucapkan Masya Allah Tabarakallah, kita juga bisa itu apa ya, untuk menjaga-jaga aja gitu. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita dari ain tersebut. Jadi kalau kalau misalnya dibilang
untuk agar benar-benar terhindar tidak bisa menjamin, tapi kita bisa apa ya mengusahakan agar terhindar dari ain. Nah, selanjutnya yang kedua, pos kehidupan pribadi yang terlihatnya orang tersebut terhindar dari ain gitu. Apakah orang tersebut mengamalkan apa punya amalan gitu ya, punya amalan atau punya doa-doa tertentu. Sebenarnya apalagi kalau misalnya segala kehidupan pribadinya di post itu susah gitu untuk menghindari ain. Mungkin orang tersebut gak memposting kesusahannya karena eh, dari ain gitu. Misalnya orang tersebut ngeposting tentang uang, terus orang tersebut kehilangan uangnya, tapi tidak tidak apa ya, tidak dipublikasikan gitu tentang kepahitannya. Jadi belum tentu orang yang tidak terlihat susah, tidak terlihat seperti kena ain itu memang tidak terkena ain. Biasanya orang yang memang benar-benar apa ya, dan memang susah gitu sebenarnya untuk menghindari ain itu. Kecuali kita yang memang, maksudnya kitanya yang menjaga dengan eh, apa, dengan tidak ngepost sebenarnya ya, dan juga maksudnya selain daripada doa juga tidak banyak posting-posting gitu, posting-posting hal-hal yang emang memicu untuk apa ya, terjadinya penyakit ain. Teman-teman ya, gimana Kak, apakah dapat sudah jelas jawabannya? Gimana kan? Alham- Alhamdulillah sudah sangat jelas. Syukuran Kak Sonia. Ya, Terima Afwan. kasih Kak Nur atas pertanyaannya. Selanjutnya, Kak Nur nanti tolong di-share ya user Instagramnya di kolom chat. Terima kasih. Lanjut ada Kak Nabila. Silakan Kak Nabila. Halo, halo Kak, Silakan Kak. suaraku terdengar nggak? Maaf Kak, suaranya agak boleh lebih keras Halo, sedikit. halo, halo, ada nggak suaranya? Masih ada nggak? Ada suaranya nggak Kak? Ada. Udah. Ada. Silakan Kak. Ya, terima kasih ya Kak untuk kesempatannya. Sebelumnya saya mau bertanya, tadi kan dari yang sudah Kak Sonia paparkan, itu tadi ada istilah ifah sama izah ya. Nah, yang pertama itu IFA itu kan tadi kemampuan untuk menahan diri dari segala hal yang diharamkan, terus kayak contohnya jaga pandangan, terus jaga lisan, sama jaga perilaku juga. Nah, pertanyaan yang pertama itu kalau misalkan jaga pandangan nih, kita khususnya para muslimah itu kan berarti menjaga pandangan dari lawan jenis. Nah, tapi kalau berlaku juga nggak sih untuk semisal jaga pandangan tuh dari yang eh, eh, apa perempuan lain juga. Jadi maksudnya kita jaga bukan sama lawan jenis aja, tapi sama yang sejenis juga itu harus dijaga atau enggak? Karena kadang aku tuh suka gimana ya? Kalau melihat perempuan gitu ya, yang lebih istilahnya lebih cantik atau memang kagum aja gitu kayak kagum terus kok kayak eh, dari segi fisik tuh kayak bener-bener kita tuh ngerasanya sampai nggak mau lepas gitu pandangan kita tuh ngelihat ngelihat itu apa kayak perempuan gitu itu tuh termasuk harus dijaga juga atau gimana karena kan takut masuknya takut ke iri dengki juga. Nah itu yang pertama. Kedua soal izah itu kan kalau izah itu berarti kita tuh kayak punya harga diri gitu ya kayak kita tuh bisa menjaga diri juga baik itu fisik maupun spiritual. Nah menjaga kehormatan istilahnya. Nah kalau aku mau nanya kayak kalau kasusnya nih, kan aku lagi kuliah. Nah, kuliahku tuh jurusannya isinya tuh dominan tuh banyaknya lawan jenis gitu kan. Nah, maksudnya dominannya isinya teman-temannya tuh yang cowok gitu lah. Nah, itu tuh kayak jadi tantangan juga buat aku buat kayak
menjaga kehormatan ya, karena kan apa ya istilahnya di setiap di kampus pasti intens gitu. Di kelas ketemu dan segala macem itu tuh ada tips gak sih Kak, kayak dari aku tuh sebenarnya udah mencoba buat kayak jaga jaga pandangan, terus juga aku juga jaga apa istilahnya pergaulan juga gitu, tapi kayak selalu aja ada hambatan dan kayak ada aja gitu tantangannya gitu. Kira-kira ada nggak sih tips gitu ya biar bisa menghadapi di lingkungan seperti itu tuh Kak, semoga dipahami pertanyaannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang pertama tadi tentang ifah ya, tentang bentar. Oh ya, tentang ifah kepada perempuan. Gimana kalau misalnya kepada perempuan gitu ya. Kalau misalnya sesuatu itu berlebihan, menurut saya gitu ya, sesuatu itu berlebihan, misalnya kagumnya kagum banget sampai misalnya amit-amit gitu ya, menimbulkan syahwat gitu, amit-amit. Atau misalnya ada iri, ada rasa iri dengki, berarti itu sesuatu yang diharamkan gitu. Kalau bisa kita juga hindari. Jadi pandangan itu bukan cuma pandangan kita ke lawan jenis, tapi pandangan-pandangan tentang, maksudnya pandangan buruk kita ke orang lain gitu, pandangan maksudnya sesuatu yang memang berlebihan itu juga harus dihindari. Pokoknya sesuatu yang memang apa ya, mudarat gitu, yang tidak baik, yang apa ya, yang diharamkan oleh Allah gitu. Yang kita tahu itu sesuatu yang tidak baik itu harus dihindari. Itu ini yang dari ifah itu. Nah, selanjutnya izah. Kalau misalnya kita apa dalam lingkungan yang memang kebanyakan laki-laki, terus gimana kita tipsnya gitu ya untuk apa menjaga kehormatan diri sebagai wanita muslimah? Pertama, kita harus tahu batasannya gitu. Jangan sampai kita apa ya terlalu dekat gitu sama orang lain. Maksudnya bukan sama orang lain, sama laki-laki. Misalnya terlalu apa ya, terlalu apa sih namanya? Kayak humble gitu ya sama laki-laki tuh. Ya jangan seperti itu gitu. Jadi kita interaksi dengan lawan jenis dengan batasan-batasan. Jadi kita harus punya batasan gitu. Batasan kita dengan laki-laki itu hanya sebatas apa-apa-apa gitu. Jangan sampai berlebihan lebih dari itu. Misalnya kita sampai curhat, kita sampai apa ya lebih intens gitu ya ngobrol dengan laki-laki atau misalnya. Tapi kalau misalnya dalam apa ya, misal karena ada tugas nih kerja kelompok gitu. Jadi memang harus ada apa namanya, harus ada obrolan gitu. Kalau misalnya dalam pendidikan, dalam kesehatan, interaksi dengan lawan jenis itu diperbolehkan, maksudnya asal dengan batasannya, batasan yang wajar. Ya, jadi kalau misalnya sudah berlebihan itu yang harus kita hindari. Ini kalau misalnya batasannya masih wajar gitu, nggak sampai apa ya pegangan-pegangan gitu, nggak sampai ngobrol yang emang bertatap muka. Tapi kita benar-benar ngejaga gitu, ngejaga jarak gitu. Bahkan duduk aja ya, kalau bisa duduk, jangan sampai apa ya, jangan sampai deketan gitu kalau bisa. Gitu ya. Karena emang apa ya, apalagi sampai berduaan gitu, berduaan sama siapa gitu, walaupun dalam hati kita emang nggak ada perasaan, nggak ada perasaan apa-apa gitu, tapi tetap aja hindari gitu ya. Gimana nih Kak? Ada ini yang lain? Iya Kak, cukup. Bagaimana Kak Nabila? Kak Nabila? Cukup jelas ya? Jelas. Aduh. Kasih ya Kak masukannya. Ya. Terima kasih Kak Nabila. Nanti tolong di-share username Instagramnya ya. Oke, lanjut Kak. Soalnya aku izin membacakan yang di room chat ya Kak. Ya, tafadhol. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Jika sekeliling kita tidak terlalu paham agama, sedangkan kita mau hijrah, itu kan butuh teman. Nah, gimana cara kita tetap istiqomah dari segi pakaian dan ke jalan Allah? Terima kasih Kak. Dari Kak Wiwit, silakan Kak Sonya. Baik. Bagaimana jika sekeliling kita tidak paham agama, tapi kita ingin hijrah gitu ya? Maka perbanyak
apa ya, perbanyak circle kita yang ya ikutilah komunitas seperti ini, Solihah ya. Nah, ada lagi yang lain mungkin. Jadi semakin banyak komunitas, semakin banyak teman-teman yang bisa mengingatkan kita pada kebaikan, pada ketaatan pada Allah, insya Allah kita akan dimudahkan. Dan juga jangan lupa, ini mah penting banget ya guys, jangan lupa berdoa gitu ya. Soalnya Anda juga pernah gitu di posisi itu gitu. Maksudnya Anda ngerasa, ih ini bukan anak gitu. Maksudnya apa ya? eh, kan dulu pernah pernah di SMA dan pernah posisinya kerudungnya yang naik ke atas gitu ya. Pokoknya zaman jahiliyah lah gitu. Sampai akhirnya berdoa minta di apa ya? Minta dikuatkan hatinya dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang baik gitu, oleh circle yang positif dan alhamdulillah Allah kasih gitu. Jadi intinya itu kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku tuh pengen apa ya, pengen hijrah gitu. Tapi sekeliling aku seperti ini gitu, tidak mendukung aku gitu. Ya udah kita cari temennya. Kita doa sama Allah. Insya Allah sama Allah dimudahin semuanya. Ya. Ada lagi nggak? Ada Kak Sonya. Bismillah, ini aku bacain lagi ya. Ada dari Kak Marisa. Assalamualaikum Kak Afan, izin bertanya. Saya merasa kehilangan diri saya yang dulu. Saya yang dulu sangat menyuarakan anti maksiat dan seakan saya termakan oleh omongan saya sendiri. Sampai sekarang saya berusaha untuk mengembalikan ketaatan diri saya yang dulu, namun ada saja hambatannya. Untuk tips dan solusinya bagaimana, Kak? Oke, silakan Kak Sonya. Nah, sebentar nih, pengen tahu dulu nih sebenarnya alasannya sampai kehilangan, maksudnya apa ya, yang tadinya apa? Yang tadinya mungkin tidak melakukan maksiat, anti Heeh, maksiat, sekarang malah melakukan hal tersebut. Mungkin seperti itu ya, Kak. sebenarnya sebagai manusia kita apa ya, ya tidak jauh lah gitu, maksudnya ya mungkin kelihatannya soleh, kelihatannya alim, tapi kan kita tidak tahu aib apa yang Allah tutupi gitu ya dari manusia itu gitu. Jadi sebenarnya untuk apa ya, melakukan maksiat itu bukan wajar, bukan, tapi bukan hal yang tidak mungkin gitu. Kita sebagai manusia melakukan hal maksiat karena memang tempatnya kita sebagai manusia gitu melakukan dosa dan maksiat gitu. Tugas kita, kalaupun misalnya kita dulu aku paling apa ya, paling semangat gitu menyuarakan anti maksiat, tapi sekarang aku maksiat, gak apa-apa. Gak apa-apa, mungkin itu cara Allah gitu buat ngasih apa, lihat kasih sayang Allah. Mungkin kamu sudah terlalu jauh gitu, terlalu jauh berpaling dari Allah. Sekarang waktunya kamu balik lagi, dan insya Allah sebenarnya orang yang apa ya, melakukan maksiat dan bertaubat itu yang paling ditunggu-tunggu gitu, yang paling dicintai sama Allah. Jadi kalaupun misalnya dulu pernah seperti itu, maksudnya pernah menyuarakan anti apa, anti maksiat, terus sekarang ngelakuin maksiat, udah cukup. Maksudnya cukup maksiatnya, kita balik lagi ke Allah gitu. Jangan sampai kita terlalu jauh gitu, gitu mungkin ya. Ada lagi, Kak? Terima kasih Kak Sonya. Cukup banyak pertanyaan Kak hari ini. Aku Ya, bacain lagi ya. Masya iya. Allah, antusias. Sahabat Soleha, terima kasih ya. Aduh, Aku izin dari sebentar. Ada dari Kak Dinda. mhm. Maaf Kak, izin bertanya. Saat ini saya sedang tidak saling bicara dengan teman saya karena suatu salah paham. Saya kurang paham salah siapa sebenarnya. Namun saya sudah mencoba untuk meminta maaf dan mengajak bicara. Tapi dia masih belum mau menanggapi saya sama sekali. Padahal permasalahannya ini cuma sepele, yaitu minta diingatkan potong kuku. Padahal saya sudah
mengingatkan tapi seolah nggak ngerasa kalau sudah saya ingatkan lalu saya harus apa supaya baikan lagi. Gimana tuh Kak masalah Aduh, pertemanan ini? kemana nih ya? Soalnya kita Iya. usaha, ya setidaknya kita sudah berusaha gitu ya. Kalau misalnya sudah tidak bisa diselamatkan, maksudnya bukan tidak bisa diselamatkan, ya emang orangnya nggak mau apa ya, nggak mau baikan gitu ya, gimana gitu. Yang penting kan kita udah mengusahakan gitu untuk baikan yuk gitu, maksudnya ya udah sih salah paham, maksudnya masalah kecil gitu ya, mungkin ya apa ya, bukan menyesali, maksudnya ya mudah-mudahan gitu ke depannya nggak akan terjadi seperti itu lagi gitu ya. Kalau misalnya kita sudah apa ya, merangkul, maksudnya meminta maaf dan juga dimaafkan, ya udah alhamdulillah bisa temenan lagi. Tapi kalau misalnya enggak, tetap enggak, ya udah. Bukan berarti kita mau memutus tali silaturahmi, tapi memang beliaunya aja gitu yang nggak mau gitu. Dan kita juga nggak perlu maksa gitu. Yang penting kitanya gitu kan. Karena sulit gitu kan ya, sulit gitu untuk membuat orang lain apa ya, mungkin berdamai dengan hal seperti itu gitu. Ya, terima kasih Kak jawabannya. Jadi yang penting kita sudah mengingatkan, sudah minta maaf ya Kak. Bagaimana nantinya biar semoga Biar Allah yang membukakan hatinya supaya mau berkomunikasi lagi seperti itu ya Kak. Oke, ya. satu lagi deh nih Kak. Karena banyak banget, Masya Allah. Makasih ya teman-teman. Iya mas. Ada Kak Hanifah. Assalamualaikum Kak. Kak izin bertanya, apa strategi untuk menghindari godaan atau gangguan yang diinginkan saat berinteraksi dengan wanita di tempat lingkungan sosialnya? Maksudnya, mungkin ini untuk Kak Hanifah mau ngasih tahu pasangan kakak kali ya? Gimana nih? Ada Kak Hanifah nggak ya di sini? Jadi kalau yang aku tangkap sih gitu sih Kak, kayaknya strategi untuk Kak Hanifah memberitahu pasangannya supaya menjaga jarak atau interaksi dengan wanita di tempat lingkungannya, di lingkungan sosialnya seperti itu Kak. Ya, kalau misalnya suami sih ya, strategi untuk menggoda agar dihindari. Kalau misalnya suami, ya udah kita serahin sama Allah gitu. Iya Masalah betul. ya hubungan beliau, maksudnya akad itu akad itu perjanjian antara suami dengan Allah, istri dengan Allah gitu, bukan antara kita gitu. Kalaupun misalnya ternyata pasangan kita apa berkhianat, ya udah gitu. Itu mah dosa-dosa, maksudnya dosanya gitu. Kita nggak perlu pusing lah, terlepas dari mungkin ya perempuan sakit hati ya sakit hati gitu, tapi ya gimana gitu kan, tidak ada strategi strategi agar terhindar dari godaan gitu, agar pasangan terhindar dari godaan, kecuali mungkin kitanya, kalau misalnya kitanya agar kita terhindar dari apa, dari godaan orang lain gitu, mungkin ada. Kan, oke, Alhamdulillah. Terima kasih Kak Sonya. Ya, sama-sama. Mohon maaf nih kalau dari segi jawaban banyak yang kurang memuaskan. Karena emang saya juga baru beberapa kali gitu ya ngisi kajian seperti ini, jadi ya masih beradaptasi lah ya, masih belajar ya. Kita sama-sama belajar, sharing session aja ya. Masya Allah. Begini pun udah bagus banget ya Kak. Daging banget ilmunya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebelum kesimpulan, kita boleh sesi dokumentasi terlebih dahulu ya, Kak Sonya. Boleh, boleh. Apa dong? Silakan sahabat soleha yang belum mengenakan hijabnya, boleh dipakai dulu hijabnya. Kita on cam bareng-bareng ya. Kita sesi dokumentasi terlebih dahulu.
Oke, aman ya kakak-kakak. Bismillah, silakan. Saya izin dokumentasi ya, Sobat Javisa. Sobat Solehah. Silakan Kak Saya Uma. hitung satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Lagi, satu, dua, tiga. Sudah, jazakumullah khair. Jazakallah. Dari kasir Kak Uma, terima kasih banyak. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada Kak Sonya untuk ilmunya yang sangat bermanfaat. Semoga menjadi tambahan baru ya buat kita sahabat soleha. Yang terpenting adalah untuk kita menjaga diri dan pandangan diri sendiri terlebih dahulu sesuatu yang baik atau yang banyak mudorotnya, membatasi diri dari pergaulan yang melibatkan lawan jenis agar dapat kita hindari, karena itu hal yang bisa kontrol. Jadi untuk sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol itu kita abaikan saja. Jadi terlebih dahulu kita perbaiki dan juga mengontrol diri kita terlebih dahulu. Seperti itu ya kasarnya. Karena apa yang dilihat di sosial media belum tentu seindah apa yang ada di bayangan kita gitu. Jadi eh, hati kita dulu, baru orang lain. Atau nggak perlu kita peduliin orang lain, kita abaikan aja. Yang terpenting adalah bagaimana diri kita sendiri. Terima kasih Kak Sonya untuk ilmunya. Sama-sama. Dan jangan lupa sahabat Soleha untuk men-share atau membagikan keseruan kajian kita malam ini. Tag juga Instagramnya Kak Sonya. Jovisa.id Soleha Story, boleh juga follow Instagram aku di Adinda Esa, karena nanti di akhir acara akan ada hal menarik bagi teman-teman yang tadi sudah tanya, yang beruntung nanti akan dipilih sama Kak Sonya. Nanti mau dibantu ya Kak Sonya. Boleh. Silakan tuh. Oke, alhamdulillah selesai sudah rangkaian Jumanji kita malam ini. Jazakallah khair kasir kepada sahabat soleh yang sudah join pada malam ini, terutama untuk asonya atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi muslimah yang lebih baik lagi. Dan jangan lupa untuk Ahad besok akan ada Jovisah Talk dengan tema jalan yang jauh jangan lupa pulang. Sampai bertemu lagi di Jumanji. Selanjutnya, mari kita tutup kajian pada malam hari ini. Maaf, sepertinya Kak Adinda terpental. Saya izin mewakilkan. Mari kita tutup kegiatan Jumanji pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mewakili Kak Adinda, juga teman-teman leader Sobat Soleha meminta maaf misalkan ada salah sama hilaf dan ada yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih Kak Jazakillah Sonya. khair. Teman-teman jangan lupa